Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan utama dibentuknya sekolah vokasi atau sekolah kejuruan adalah mempersiapkan lulusan SMK untuk memenuhi dunia kerja dan dunia industri. Bagaimana agar siswa lulusan SMK sukses memasuki dunia kerja? Salah satu syaratnya adalah dengan menulis surat lamaran pekerjaan. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, bersama saya Bapak Hartono SPD, mari kita belajar mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi siswa sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, mudah-mudahan sehat karena sudah lebih kurang 2 minggu liburan. Ini adalah di tahun atau di awal tahun pelajaran baru. Kita bertemu lagi di kelas 12 bersama kelas yang sama, 12 TKJ 1 sekarang. Kalau tahun sebelumnya kalian berada di kelas 11 TKJ 1, mudah-mudahan di tahun pelajaran ini kalian semua sukses menyelesaikan sampai dengan tamat nanti. Baik, untuk mengecek kehadiran kalian, Bapak akan absensi secara by nama ya. Agus Panda dan saya. Hadir, Pak. Baik, kemudian Andika hadir, Andika. Andika Jason. Baik. Andrea ada? Hadir, Pak. Austin, Hadir, Pak. Devin, Hadir, Pak. Efraim, Hadir, Pak. Erik, Hadir, Pak. Ervet, Hadir, Pak. Febrianto, Hadir, Pak. Frederick. Hadir, Pak. Oke, ada. Kemudian Hengki Serano, Hadir, Pak. Ivan Lawrence. Ivan, ada Ivan? Ivan tidak hadir atau belum hadir ya, nanti dikabarin. Kemudian Jackie Jackson, Kevin Ardi, Hadir, Pak. Martono, Hadir, Pak. Nelson Nicholas, Hadir, Pak. Robert Kiyosaki Edison, Hadir, Pak. kemudian Stanley Wiranata, Hadir, Pak. kemudian Tommy, Hadir, Pak. Tony ada Tony. Tony belum hadir. Vasco Nelson, Hadir. kemudian Wilson. Wilson ada? Belum ada? Ada. Kemudian Vincent ada? Kemudian Wirianto yang terakhir ada? Ya, Vincent sepertinya speakernya nggak aktif, dia chat hadir. Baik, yang tidak atau yang belum hadir hari ini Andi Lau, kemudian Ivan Lauren dan Tommy. Ya, mari kita doakan bersama-sama nanti teman-temannya mudah-mudahan tidak terkendala bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Ya, Ivan sudah hadir. Terima kasih Ivan. Sudah di chat di situ. Untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, saya minta Jason Goh pimpin doa teman-temannya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa untuk menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Jason yang sudah memimpin doa.
Tadi Andila sudah chat hadir, kemudian Tony, ada Tony? Sudah hadir apa belum? Tony sepertinya belum hadir ya. Oke, tidak apa-apa, nanti dikabarin saja teman-teman yang belum masuk pada hari ini ya. Baik, saya akan bagikan kalian menjadi 3 kelompok. Nah, untuk kelompoknya kemarin saya sudah bagikan di classroom. Kalian sudah lihat masing-masing kelompok terdiri dari 9 orang. Nanti ada yang bertugas sebagai ketua atau orang yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nanti silakan kalian berbagi tugas ya. Kelompok pertama itu dimulai dari nomor urut nama nomor 1 sampai 9 ya. Itu ada Agus, Andika dan seterusnya sampai dengan Herbert. Kemudian kelompok 2 nomor absen 10 sampai 19 dimulai dari Febrianto sampai dengan Nelson Nicholas. Kemudian kelompok 3 itu ada Robert Kiyosaki Edison sampai dengan nomor absen terakhir Wirianto. Bapak lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak akan berbagi layar. Nah, di layar ini nanti kalian silakan simak kira-kira materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Terlihat di layar, anak-anak? Terlihat, Pak. Ya, di layar ini ada 2 Suara, Pak. 1 dan surat 2. Menurut kalian, apa yang dapat kalian tangkap dari kedua jenis surat ini? Ada yang bisa memberi penjelasan? Surat nomor 1 itu tentang apa? Kemudian surat nomor 2 tentang apa? Ada yang bisa? Kira-kira ada yang tahu? Baik, kalau kalian belum tahu, maka hari ini kita akan belajar tentang surat ya, utamanya tentang surat lamaran pekerjaan. Surat yang di sebelah kiri ini adalah surat pribadi ya. Kemudian yang kedua juga termasuk surat pribadi, cuma bedanya kalau yang di sebelah kiri ini bahasanya bahasa non formal, artinya menggunakan bahasa yang tidak baku ya. Kalau surat yang kedua, surat lamaran kerja, ini juga termasuk surat pribadi, tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal, artinya tetap harus memenuhi kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, sampai di sini kira-kira paham apa yang akan kita pelajari hari ini? Baik, kalau paham, Bapak akan presentasikan untuk materi pelajaran pada hari ini. Silakan nanti kalian simak ya. Apa yang Bapak presentasikan nanti juga akan kalian kerjakan di LKPD 1 dan LKPD 2 ya. Silakan disimak dengan baik. Terlihat di layar anak-anak? Terlihat, Pak. Baik. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan ya. Apa saja yang harus kalian identifikasi dalam surat lamaran tersebut? Mari kita simak baik-baik presentasi materi ajar pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kalian capai dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu kompetensi dasar yang pertama, pengetahuan. Kalian mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Sedangkan kompetensi keterampilannya, nanti kalian mampu menyajikan kesimpulan surat lamaran yang berisi sistematika dan unsur-unsur isi dari surat lamaran tersebut, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran, dari pembelajaran ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan yang dibaca dengan metode diskusi dan tanya jawab, serta kalian terampil nanti menyajikan simpulan, sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran secara tertulis ya. Jadi nanti kalian membuat semacam kesimpulan
yang dibuat secara tertulis nanti di LKPD 2 ya. Baik, seterusnya mengenai surat lamaran pekerjaan, ini ada 4 bagian yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama bagian sistematika dulu ya. Ini gambaran umum surat lamaran pekerjaan. Di sebelah kiri ada nomor 1 sampai dengan nomor 9. Sebelah kanan ini adalah gambaran sistematikanya ya. Nomor 1 itu tempat dan tanggal surat ya, biasanya di sebelah kanan surat. Kemudian nomor 2 itu berisi hal atau perihal surat ya. Kemudian nomor 3 itu tentang lampiran atau berkas yang akan kalian lampirkan di surat lamaran tersebut ya. Misalnya ada 4 berkas ya, kalian tulis di situ 4 lampiran misalnya ya. Kemudian nomor 4 itu alamat surat. Alamat surat ini kemana surat itu akan kita tujukan ya, ke perusahaan mana atau ke instansi mana. Kemudian nomor 5 ini berisi salam pembuka. Biasanya kalau surat formal itu ditulis dengan kata atau kalimat dengan hormat ya. Atau biasanya jarang menulis selamat pagi, assalamualaikum, itu jarang. Biasanya ditulis dengan hormat saja. Kemudian yang kelima sudah tadi salam pembuka. Yang keenam isi. Nah, isi surat lamaran ini ada 4 bagian, A, B, C, D. Ya. Bagian A itu adalah paragraf pembuka. Nah, biasanya kalimatnya berisi tentang informasi awal, misalnya berdasarkan informasi dari harian lowongankerja.com, saya mendapat informasi bahwa perusahaan Bapak menerima karyawan. Nah, biasanya paragrafnya seperti itu ya. Kemudian bagian B ini data pelamar. Data pelamar itu berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir dan sebagainya ya. Kemudian bagian C yang ini adalah daftar lampiran. Biasanya yang dilampirkan itu yang pertama itu data diri, fotokopi, kemudian pas foto, kemudian kopi ijazah terakhir, kemudian kopi surat pengalaman kerja dan sebagainya ya. Kemudian nomor 7 ini salam penutup. Biasanya ini kalimatnya adalah hormat saya ya. Kemudian 8 tanda tangan ya, namanya surat resmi itu wajib ditandatangani ya, apapun bentuknya, karena itu resmi dari pengirim surat. Kemudian yang terakhir tulis nama lengkap pelamar ya, wajib ditulis namanya. Baik, ada apa? Jackson chat saya, dia bilang tidak bisa masuk, Pak. Oh baik, Bapak approve dulu ya. Oke, nanti Bapak approve. Terima kasih. Bapak lanjutkan presentasi, bisa? Bisa, Pak. Lanjut ya. Oke, sampai di bagian 9 ini disebut dengan sistematika. Sedangkan bagian isi ini yang nomor 6 ya. A, B, C, D itu namanya bagian isi. Jadi nanti kalau saya minta kalian membuat simpulan sebuah surat lamaran pekerjaan, maka yang kalian tuliskan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu sistematikanya. Kemudian isinya hanya menuliskan bagian nomor 6 saja ya. Masih ada yang bergabung sepertinya? Baik, saya izinkan dulu ya. Oke, Pak lanjut lagi. Nah, untuk sistematika penulisan Bapak sudah sampaikan. Nah, sekarang kembali ke bagian isi, khusus isi saja. Isi itu terdiri dari 3 bagian utama ya. Yang pertama pembuka, kemudian identitas, lalu penutup ya. Biasanya itu bagian isi surat lamaran pekerjaan. Nah, seterusnya Bapak akan tampilkan contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada contoh yang Bapak tampilkan. Di bagian atas ini ada tulisan Tanjung Pinang 19 Juli 2021. Terlihat jelas anak-anak? Jelas, Pak. Baik. Kemudian di sini ada hal lamaran pekerjaan. Nah, tadi kan ada tulisan lampiran. Berarti di sini tidak ada lampirannya ya. Berarti nanti kalau misalnya kalian menuliskan simpulan, lampirannya tidak ada, dituliskan seperti itu. Kemudian alamat surat, yang terhormat pimpinan Mediatek Komputindo, Jalan Bakar Batu nomor 180, Tanjung Pinang,
29100. Ini kode pos ya. Kemudian salam pembukanya dengan hormat. Kemudian paragraf pembukanya sehubungan dengan adanya informasi lowongan kerja di Mediatek Kompetindo yang dimuat pada harian Tanjung Pinang Pos tanggal 18 Juli. Dengan ini saya berminat untuk melamar di posisi teknisi komputer di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, ini paragraf pembuka. Sedangkan bagian isi dimulai dari adapun sampai dengan lampiran ya. Ini ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, kemudian lampiran pertimbangannya dilampirkan ya, mulai dari daftar hidup, kopi ijazah, transkrip nilai, sertifikat dan lain sebagainya. Untuk paragraf penutup, demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan dengan harapan mendapat perhatian dari Bapak Ibu. Kemudian salam penutupnya hormat saya, lalu tanda tangan ini wajib ditandatangani, kemudian nama jelas ya. Ini adalah bagian dari contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, seterusnya bagaimana cara kalian mengidentifikasi isi dan sistematikanya? Ini ada contoh ya. Nah, ini nanti dibuat dalam bentuk tabel. Yang pertama itu sistematikanya dulu. Sistematika ada 9 tadi kan. Nah, ini Bapak tampilkan. Di layar terlihat jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Oke, yang pertama tempat dan tanggal. Tadi seperti yang saya tampilkan di contoh surat lamaran kerja. Situ Tanjung Pinang 19 Juli 2021. Halnya lamaran pekerjaan. Lampirannya karena tidak ada ya dikosongkan saja. Kemudian alamat surat sesuai dengan yang tertulis di alamatnya. Kemudian salam pembuka itu ditulis dengan hormat. Kemudian isinya, nah ini bagian isi. Ada pembuka, data, kemudian penutup ya. Data itu termasuk data pelamar dan data lampiran. Ya, paragraf pembukanya ini kalimat awalnya tadi sehubungan dengan adanya informasi lowongan kerja dan seterusnya. Ya. Kemudian data pelamar diisi sesuai dengan data yang terdapat di surat lamaran pekerjaan. Kemudian data lampiran juga diisi sesuai dengan yang dilampirkan. Kemudian paragraf penutupnya ini ya. Kalau kita menutup surat biasanya ada kata demikian dan seterusnya. Kemudian salam penutup hormat saya. Kemudian tanda tangan, ada tulisan tanda tangan. Kemudian nama lengkap, tulis nama lengkap sesuai nama pelamar tersebut ya. Baik, untuk materi ajar yang Bapak sampaikan, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, untuk presentasi materi Bapak cukupkan. Selanjutnya saya minta kalian masuk ke classroom ya. Di classroom itu ada tugas ya. Nelson mau bertanya? Oh, sepertinya mikrofonnya aktif. Oke. Baik. Di Google Classroom terlihat di layar. Nah, Terlihat, Pak. Ada, Pak. oke, terlihat. Baik. Di situ ada LKPD 1 dan LKPD 2. Kita masuk ke LKPD 1 dulu. Lihat rincian tugasnya. Pak akan jelaskan. Nah, di LKPD 1 ini kalian bekerja secara kelompok sesuai dengan kelompok yang Bapak berikan tadi ya. Masing-masing kelompok mengamati dan mengidentifikasi contoh surat lamaran sesuai surat lamaran yang diberikan untuk kelompoknya masing-masing ya. Misalnya kelompok 1 ini surat lamaran 1. Ini Bapak sudah tandai. 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian tuliskan hasil identifikasi surat lamaran tersebut ke dalam tabel yang ada contohnya seperti ini ya. Ini contoh tabelnya. Nah, nanti surat lamaran pertama nanti jawabannya ini isinya ya. Baik. Seterusnya Bapak berikan waktu kepada kalian untuk presentasi nanti di Google Meet setelah kalian mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran ya. Untuk kelompok pertama ini contoh surat lamarannya. Silakan dilihat dulu. Nah, ini
Ya, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, ini surat lamarannya. Kemudian untuk kelompok 3 ini, ya. Nanti silakan kalian tuliskan di tabel identifikasi, ya. Setelah selesai, nanti kalian kembali lagi ke Google Meet. Kalian presentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk mengerjakan identifikasi ini, Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit. Selama kalian mengerjakan, kalian boleh off kamera, ya. Nanti kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke Google Meet. Oke, bisa dipahami tugas hari ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, oke. Silakan kerjakan di Google Classroom. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan nanti ditanyakan langsung ya ke Bapak di sini. Sudah ada yang selesai? Kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 kelompoknya Austin. Sudah, Pak. Ya. Kelompok 2 kelompoknya Febrianto sudah? Lalu Febrianto? Sudah selesai, Pak. Oke, kelompok 3 kelompoknya Stanley. Sudah Stanley? Oke, baik. Silakan aktifkan kamera kembali. Oke, untuk yang pertama kelompok yang mau mempresentasikan dulu, saya minta kelompok 1 dulu lah. Silakan, kelompok 1. Tempat identifikasi surat lamaran pekerjaan. Tempat yang transkrip pembuatan surat. Lubuk Pakam 1 Mei 2013. Hal lamaran kerja. Tampilannya tidak ada. Alamat surat kepada Bapak atau Ibu pimpinan di tempat. Isi meliputi paragraf pertama sehubungan dengan informasi yang saya peroleh bahwa di perusahaan Bapak atau Ibu sudah membutuhkan karyawan. Data lamaran. Nama Muhammad Anas Taufik. Tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam 19 Maret 1983. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan SMA atau IPA. Alamat Jalan Perwana 2 Lubuk Pakam. Daftar lampiran. Fotokopi ijazah 1 lembar. Fotokopi KTP 1 lembar. Pas foto 3x4 2 lembar. Daftar riwayat hidup, surat pengalaman kerja. Paragraf penutup, harapan saya Bapak atau Ibu mempertimbangkan dan saya menunggu jawabannya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Sudah sampai nomor 9. Sudah, Pak. Oke, baik. Itu dari kelompok 1, surat lamaran pekerjaan dari Muhammad Anas Taufik ya. Kemudian silakan kelompok 2 mempresentasikan struktur, sistematika, dan isi surat lamaran pekerjaan yang kalian identifikasi. Silakan untuk kelompok 2. Mau di share screen atau baca aja, Pak? Kalau bisa share screen lebih bagus ya. Silakan. Bentar ya, Pak. Udah bisa lihat layar saya belum, Pak? Sudah, cuma presentasinya belum muncul. Coba tampilkan yang di bawah. Oke, bentar ya, Pak. Oke. Jadi saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Jadi yang unsur-unsur yang pertamanya adalah tempat dan tanggal surat pembuatan suratnya adalah Yogyakarta pada tanggal 30 Mei 2017. Kemudian alamat suratnya adalah kepada yang terhormat
HDR PT Rocket Management Jalan Solo kilometer 69 Bantul Yogyakarta. Dan kemudian salam pembukanya seperti biasa dengan hormat. Sedangkan paragraf pembukanya adalah sesuai dengan informasi yang saya peroleh dari surat kabar. Apa kabar Jogja? Maka dengan ini saya ingin mengajukan lamaran kerja di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin sebagai staf keuangan. Dan Baik, terima kasih Febri yang sudah berbagi layar untuk hasil analisis dari kelompok 2. Febri sudah mewakili teman-temannya. Selanjutnya untuk kelompok 3, Febri silakan stop sharing. Oke, terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Kelompok 3 mau berbagi layar atau membacakan saja silakan ya. Membacakan saja, Pak. Oke, baik, silakan Stanley Wiranata. Ini identifikasi surat lamaran pekerjaan hasil kelompok 3. Pertama, tempat dan tanggal surat membuat surat Jakarta 23 Juni 2020. Halnya tidak ada, tampilan juga tidak ada. 4. Alamat surat kepada yang terhormat ART PT Contoh Surat Lamaran Kerja Jalan Hidayat Yogyakarta. Dalam pembukanya dengan hormat apabila pembuka berdasarkan informasi dari media online www.leader.institute.com mengenai lowongan pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Daftar lampiran 1. Pas foto 2 lembar. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi SIM. 4. Daftar riwayat hidup. 5. Ijazah. Terakhir 6. Fotokopi sertifikat kompetensi. 7. Fotokopi sertifikat PKL. 8. Fotokopi surat pengalaman kerja. Nama lengkap pelamar Dewi Fortuna. Terima kasih. Baik, terima kasih Stanley yang sudah memaparkan identifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, Bapak berharap dari ketiga contoh surat itu kalian dapat mengidentifikasi apa saja yang termasuk ke bagian sistematika surat lamaran, kemudian apa saja yang menjadi bagian isi dari surat lamaran tersebut. Nah, sebelum kita sampai kepada kesimpulan, untuk menguji pengetahuan dan keterampilan kalian, ya, silakan kalian masuk kembali ke Google Classroom. Di situ ada tugas LKPD 2. Kalian masuk ke aplikasi ujian siap, nanti masukkan NIS dan token, ya. Itu ada 10 pertanyaan pilihan ganda dan 1 pertanyaan esai. Pertanyaan esai itu adalah pertanyaan keterampilan kalian. Jadi kalian nanti silakan tuliskan sistematikanya seperti apa, seperti yang kalian dengarkan tadi dari presentasi. Misalnya tempat tanggal surat di mana, kemudian alamat tujuannya kemana, ya. Itu nanti di soal esai, ya. Waktu pengerjaan untuk soal pengetahuan dan keterampilan ini Bapak berikan waktu kurang lebih 20 menit, ya. Silakan kalian kembali ke Google Classroom, masuk kepada tugas LKPD 2. Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Pak. Yang lain bisa selain Stanley? Bisa Pak. Oke, baik. Kalau bisa, silakan masuk ke Google Classroom di LKPD 2, ya. Keluar dulu ya Pak. Iya, boleh. Nanti bergabung lagi di sini, ya. Kalau misalnya di Google Meet tidak bisa mengakses aplikasi ujian. Untuk pengerjaan soal nanti dilanjutkan setelah kita sampai kepada kesimpulan. Baik, silakan kembali lagi ke Google Meet. Nanti kalian sudah mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, ini adalah sesi tanya jawab. Bagi kalian yang bisa menjawab, Bapak akan berikan nilai. Ini nilai akan Bapak masukkan ke nilai
keaktifan dan sebagainya. Sistematika. Nah, kita mulai dari sistematika dulu. Sistematika itu ada berapa tadi? 9 aja ya, Pak. 9. Kata 9 Pak. Stanley dan Austin menjawab 9. Oke, saya kasih nilai masing-masing 20 dulu ya. Dari yang ke-9 itu ada yang bisa menjawab. Nomor 1 apa? Tempat dan tanggal surat pembuatan Tempat surat. dan tanggal pembuatan surat Pak. Oke, kita kasih kesempatan kepada Agus ya, Austin. Agus menjawab tempat dan tanggal pembuatan surat. Oke, 20 untuk Agus. Kemudian yang kedua. Lampiran dan perihal. Hal atau perihal surat. Hal atau lampiran. Febrianto menjawab. Tadi Stanley sudah, kita kasih kesempatan kepada Febri ya. Febri mendapat 20. Tambah lagi lah Pak. Oh ya, gampang. Kalau temannya lambat jawab, nanti ada soal rebutan ya. Isi ada 4. Ya, isi itu terdiri dari apa saja? Rebutan ini. Paragraf pembuka, Pak. data pelamar, Data lampiran, paragraf lampiran, paragraf penutup. Oke, yang menjawab 4 orang, Andilau, Ivan, Austin, dan Stanley. Salam penutup itu isinya apa, Jackson? Ayo Jackson. Jackson dulu. Ada yang bisa jawab salam penutup isinya apa? Kayak hormat saya gitu Pak. Oh, iya benar, hormat saya itu salam penutup. Austin hari ini lumayan pintar ya, mungkin habis makan durian di kebun ya barangkali ya. Mungkin Pak. Ya bagi-bagi dulu kalau ada ya. Oke, seterusnya. Tanda tangan, Pak. Tanda tangan, Pak. Stanley, saya belum bertanya, dia sudah menjawab tanda tangan. Mungkin ini juga pengaruh gara-gara makan rambutan, langsung cepat menjawab. Setelah tanda tangan? Nama lengkap pelamar. Nama lengkap, Pak. Nama lengkap pelamar. Oke, ini yang menjawab sepertinya rebutan. Yang lain, kenapa ini? Apakah kuotanya tidak ada atau speakernya rusak? FM? Hari ini tidak ada komentar? Mic-nya rusak Pak. Oh, mic-nya rusak. Oke, tidak apa-apa. Belum sarapan. Oh, belum sarapan. Nanti kita sarapan bersama setelah COVID selesai ya. Oke. Kalian sudah menjawab dengan tepat apa yang merupakan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Baik. Selanjutnya Bapak akan tampilkan untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Untuk sistematika ada 9 ya. Coba satu orang sebutkan 1 sampai 9 secara lengkap. Saya, Pak. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Jangan lupa. Dan perihal, alamat surat, salam pembuka. Oke, Austin cukup sampai salam pembuka. Selanjutnya Stanley. 4 alinea pembuka, 5 isi, 6 salam penutup. Salah Stan. 6 apa? 6 isi. 7? Salam penutup. Iya. 8? Tanda tangan. Kemudian 9? Nama lengkap pelamar. Lengkap pelamar. Untuk bagian isi. Paragraf pembuka, data pelamar, data lampiran, paragraf penutup. Iya, baik. Ya. Apa yang kalian jawab tadi semuanya benar adanya. Jadi Bapak menganggap kalian semua sudah sangat paham dengan materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Selanjutnya saya akan bertanya kepada kalian atau tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini. Menurut kalian, apakah kalian mendapatkan ilmu atau tidak tentang surat laporan pekerjaan? Dapat Pak. Oh, dapat. Oke. Dapat, Pak. Yang lain juga dapat, jelas? Jelas Pak. Nah, dari ilmu yang kalian dapatkan tadi, kira-kira nanti kalau misalnya di materi berikutnya, Bapak minta kalian membuat surat lamaran pekerjaan, kalian bisa? Bisa, Pak. Bisa. Nah, Stanley menjawab bisa, yang lain bisa atau tidak kira-kira? Austin bisa, ya. Mudah-mudahan bisa, karena tadi kan sudah ada 3 contoh surat lamaran pekerjaan yang kalian buat, ya. Jadi ya, karena pembelajaran kita akan segera berakhir, Bapak akan tugaskan kalian pada pertemuan berikutnya. Silakan kalian baca-baca
materi tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baik, untuk seterusnya kembali Bapak mengingatkan kepada kalian tentang kondisi pada saat ini yang masih dalam masa PPKM darurat. Nah, tidak bosan-bosannya Bapak berpesan agar selalu mematuhi semua protokol kesehatan yang ditetapkan sekolah maupun pemerintah. Terapkan selalu 5M. Yang pertama itu selalu memakai masker. Yang kedua, cuci tangan, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian yang keempat, kalian menghindari kerumunan. Kemudian yang kelima itu mengurangi mobilitas, ya. Jadi kalau tidak ada kepentingan apapun, lebih baik kalian di rumah saja, ya. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan bangsa Indonesia dan kita semua dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini dan kita semua terhindar dari segala macam bahaya yang ditimbulkan akibat COVID ini. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak ingin menyampaikan sedikit quote kepada kalian. Mereka yang ingin berhenti belajar dan menuntut ilmu akan menjadi pemilik masa lalu. Tetapi mereka yang terus giat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika ada kekurangan ataupun kesilapan dalam pertemuan ini, Bapak mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih. Silakan live dari Google Meet. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak.